Sebuah minibus menabrak 6 motor di Jombang, Jawa Timur. Diduga akibat pengemudi mengantuk. Akibatnya 1 orang meninggal. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali membenarkan ada 23 anggota marinir yang tertimbun pada peristiwa longsor di Kabupaten Bandung Barat. 2 bulan jelang Lebaran, pembangunan ruas tol fungsional Yogyakarta-Solo terus dipercepat. Halo, apa kabar saudara? Selain 3 sorotan utama tadi, sejumlah kabar penting dari berbagai penjuru tanah air akan kami hadirkan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Saya Ihsan Sitorus, inilah Indonesia Update selengkapnya. Saudara, kebakaran menghanguskan sebuah rumah panggung di Maros, Sulawesi Selatan. Pemilik rumah mengalami luka bakar karena nekat menyelamatkan emas miliknya di dalam rumah yang terbakar. Dari rekaman video amatir tampak api berkobar di sebuah rumah panggung milik warga di Kabupaten Maros. Api dengan cepat membesar dan melahap seluruh bagian rumah yang terbuat dari kayu. 4 unit mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Dalam kejadian ini, pemilik rumah perempuan lanjut usia mengalami luka bakar karena nekat menyelamatkan emas miliknya di dalam rumah yang terbakar. Kebakaran ini diduga berasal dari api pengusir nyamuk di kandang sapi yang menjalar dan membesar hingga menghanguskan rumah. Lain beda. Nah, di situ dia bakar obat nyamuk. Karena barangkali karena banyak nyamuk sehingga dia bakar seperti itu. Sehingga dia lupa karena sudah menjelang pagi dari salat subuh. Nah, tiba-tiba terjadilah kebakaran. Yang disebabkan oleh ini tadi obat nyamuknya yang dibakar untuk sapinya. Kita bergeser ke Jawa Timur, saudara. Sebuah minibus menabrak 6 motor di Jombang, Jawa Timur, diduga akibat pengemudi mengantuk. Akibatnya 1 orang tewas dalam kejadian ini. Kecelakaan terjadi di Jalan Raya Desa Plandi, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Dari keterangan saksi, pengemudi minibus diduga mengantuk hingga masuk ke jalur yang berlawanan. Mobil yang melaju kencang beberapa kali terlihat berzigzag dan akhirnya menabrak 6 sepeda motor dari arah berlawanan. Mobil kemudian berhenti setelah menabrak sebuah pohon. Akibat kejadian ini, seorang pengendara motor tewas tertabrak mobil. Diduga pengemudi minibus mengantuk saat mengemudi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Di perempatan tadi itu sebenarnya sudah mau nabrak orang gitu loh Mas, tapi laju terus, alasannya itu ngantuk. Untuk penyebab masih kami dalami. Jelas untuk kecelakaan ada beberapa sepeda motor yang terlibat. Mobilnya dari arah mana saja? Kendaraan mobil berjalan dari arah selatan ke utara, sedangkan sepeda motor berjalan dari arah utara ke selatan. Kita ke sorotan lain, saudara. Memasuki hari ketiga pencarian korban longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, tim SAR mulai mengerahkan anjing pelacak. Selain itu, alat berat ekskavator juga ditambah menjadi 9 unit. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian korban longsor di Pasir Langu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Senin pagi, pencarian melibatkan 9 ekskavator. Fokus pencarian tim SAR ada di sektor A1 dan sektor A2, di mana lokasi ini adalah sektor yang paling banyak ditemukan korban. Hari ini kita sudah dapat tambahan perkuatan, ada 9 ekskavator di lokasi, kemudian ada 7 Alcon. Kita berharap cuaca juga mendukung siang hari nanti, karena mungkin pagi ini ya agak mendung, mudah-mudahan tapi awan sudah bergeser. Harapan kita nanti agak siang bisa cuaca cerah seperti kemarin dan kita bisa bekerja dengan maksimal.
Sementara itu, pencarian juga mulai mengerahkan tim K9 untuk mempercepat proses pencarian korban longsor karena sebelumnya kondisi tanah di lokasi ini masih terbilang labil. Total 12 anjing pelacak dikerahkan untuk membantu proses pencarian. Cuaca dan kontur tanah menjadi kendala dalam pencarian korban. Dengan kondisi di lapangan itu material longsoran ini masih sangat lunak sehingga agak membahayakan kalau misalkan alat berat langsung turun ke titik-titik pencarian korban, sehingga untuk beberapa lokasi ada 2 site utama yang ditetapkan oleh tim SAR gabungan itu secara dominan masih dengan cara manual, personil di lapangan menggunakan pompa dan alat manual. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam akun media sosialnya menampilkan pemandangan wilayah Pasir Langu, Kecamatan Cisarua sebelum dan setelah terjadi bencana longsor. Nampak rumah dan perkebunan warga sebelum tertimbun longsor. Data BPBD Jawa Barat mencatat, longsor di Kecamatan Cisarua, Bandung Barat meliputi wilayah sekitar 3 km dengan lebar 150 meter. Lokasi longsor yang berada di kaki Gunung Burangrang ini meliputi Kampung Pasir Kuning, Kampung Pasir Kuda, dan Desa Pasir Langu. Setidaknya ada 80 orang dilaporkan hilang akibat longsor yang terjadi pada Sabtu dini hari. Sejauh ini, 25 kantong jenazah berhasil dievakuasi tim SAR dari lokasi longsor. Tim Liputan Kompas TV, Bandung Barat, Jawa Barat. Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali membenarkan ada 23 anggota marinir yang tertimbun pada peristiwa longsor di Kabupaten Bandung Barat. Berikut pernyataan lengkapnya. Bencana alam yang terjadi di Jawa Barat, di Desa Soreang, memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor. Masih diadakan upaya pencarian terus sampai sekarang. Alat berat memang belum bisa masuk karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tapi ini kita akan terus melaksanakan pencarian dengan teknologi, dengan drone dan menggunakan thermal dan juga dengan anjing pelacak. Mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan pam perbatasan RI-PNG. Informasi terkini kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar di Kabupaten Bandung Barat. Selamat sore, Mita. Apa perkembangan terbaru pencarian korban di hari ketiga ini? Ya, selamat sore Ihsan. Ini untuk perkembangan dari lokasi terjadinya longsor. Saat ini di hari ketiga sudah berhasil 4 kantong jenazah yang dievakuasi dari longsoran di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Artinya sampai dengan hari ini sudah ada 29 kantong jenazah yang dikirim ke DVI, dan untuk 4 korban atau 4 kantong jenazah yang tadi ditemukan dari mulai pukul 10 sampai dengan pukul 12 ini sedang dalam identifikasi dari DVI, seperti itu Ihsan. Dan Ihsan, ini untuk proses pencarian sendiri tadi dimulai pukul 8 pagi, lalu terhenti di pukul 10 karena terjadinya hujan, dan kembali dilakukan proses evakuasi pada pukul 11 sampai dengan pukul 12. Nah, dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 ini, tadi yang pertama pencarian menghasilkan 1 kantong jenazah, dan sisanya dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 itu akhirnya terdapat 3 kantong jenazah lainnya yang berhasil dievakuasi. Untuk cuaca sendiri adalah menjadi salah satu faktor yang menjadi hal yang mempersulit dari proses evakuasi. Karena dari tadi pagi, dari pukul 6 pagi sampai dengan pukul setengah 7, itu sempat terjadi hujan yang cukup deras dan mengakibatkan kabut yang cukup tebal seperti itu. Lalu saat ini ketika siang hari, ketika dimulai pencarian setelah istirahat dari pukul 12 sampai dengan pukul 1, ini untuk cuaca sampai dengan saat ini cukup lumayan cerah. Jadi diharapkan memang untuk cuaca ini dapat terus cerah sampai dengan pukul 5 sore karena proses dari pencarian korban sendiri ini dijadwalkan sampai dengan pukul 5 sore. Diharapkan dengan cuaca yang baik ini korban selanjutnya ini dapat ditemukan, mengingat saat ini ada sekitar 76 korban yang masih dinyatakan hilang. Dan informasi yang kami dapatkan dari petugas untuk 76 korban yang hilang ini
ini belum dapat dipastikan apakah 76 korban ini adalah semuanya tertimbun di dalam longsoran atau memang ada beberapa warga yang dinyatakan hilang namun tidak menginformasikan kepada petugas desa di sini, sehingga masih tercatat ada 76 yang masih dinyatakan hilang. Seperti itu, Isa. Pencarian masih terus dilakukan. Terima kasih Mita Handayani dan juru kamera Andri Iskandar melaporkan langsung dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Terima kasih kawan-kawan. Saudara, banjir di Karawang, Jawa Barat terus meluas. Hingga saat ini ada 60 desa yang terendam yang tersebar di 21 kecamatan. Selengkapnya, usai jeda. Anda kembali di Indonesia Update. Saudara, banjir di Karawang, Jawa Barat terus meluas. Hingga saat ini ada 60 desa yang terendam yang tersebar di 21 kecamatan. Visual udara ini diambil di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat. Desa Karangligar merupakan salah satu desa terparah dengan ketinggian air mencapai 3 meter. Visual dari udara menunjukkan hanya terlihat bagian atap rumah. Dari 60 desa yang terendam yang tersebar di 21 kecamatan, total ada 11.000 rumah terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Jumlah warga terdampak mencapai 31.000 jiwa. Yang terdiri dari yang terdampak ini kurang lebih 11.059 orang. Kakak terdampak 11.000-an dan jiwa 31.894. Balita ada 969, bayi ada 111, lansia ada 569, total pengungsi ada 1.214 yang tersebar. Sementara itu, banjir di 3 kecamatan di wilayah Pantura, Subang mulai surut. Meski demikian, ratusan rumah di wilayah Ciasem Tengah masih tergenang hingga ketinggian 30 cm. Dari pantauan udara tampak banjir masih menggenangi perumahan Grand Texpia, wilayah Ciasem, Kabupaten Subang. Meski demikian, sebagian warga sudah terlihat membersihkan rumah mereka. Sementara itu, sebagian korban banjir masih memilih mengungsi. Data BPBD Subang mencatat kondisi banjir di wilayah Pantura, Subang bervariatif. Selain merendam permukiman, banjir juga menggenangi area persawahan milik warga. Yang paling besar adalah di Kecamatan Ciasem, ada desa Ciasem Tengah dan Hilir, semuanya masyarakat hampir rata ya. Ada yang besar, ada yang enggak. Yang paling parah di sini semuanya kita evakuasi karena tidak layak, ini akan mengancam kehidupan mereka. Kita ke kabar lain, saudara, seorang pengendara motor terjatuh akibat jalan berlubang di Jalan Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kondisi ini sangat membahayakan pemotor yang melintas. Seorang pengendara motor mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Narogong, Kota Bekasi, Jawa Barat. Korban terpental setelah menghantam jalan berlubang. Di Jalan Narogong terlihat ada sejumlah titik jalan rusak yang membahayakan pengendara, khususnya pengendara sepeda motor. Warga bilang meski telah diperbaiki, jalan kembali rusak karena hujan deras yang terus turun di wilayah Bekasi. Dia karena bukan orang biasa lewat sini, nggak tahu langsung ngantem mungkin. Kalau yang orang biasa lewat sini kan pasti pelan. Kondisi motornya bang? Motornya parah sih, peleknya mah bengkok pada. Bang, kalau jalanan ini Narogong ini emang sebenarnya rusak udah lama atau gimana sih bang? Rusaknya belum lama, cuman karena mungkin ditimpa hujan lagi, jadinya makin ngangkat aspalnya. Saudara, curah hujan ekstrim yang terjadi sebulan terakhir menyebabkan jalan penghubung 5 kecamatan di perbatasan Indonesia Timor Leste kembali ambles. Kondisi tanah yang labil menyebabkan jalan yang baru dikerjakan 2 tahun lalu kembali longsor dan nyaris putus total.
Beginilah kondisi jalan penghubung ke-5 kecamatan di perbatasan Indonesia Timor Leste di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT, yang kembali ambles dan nyaris putus total akibat kikisan longsor. Sebagian badan jalan yang terkikis menyebabkan para pengendara hanya bisa melintasi sebagian jalan dan saling bergantian. Garis polisi telah dipasang agar masyarakat dan pengendara tidak mendekati areal longsoran. Kakak, kalau ini jalan putus, kakak mereka ke pasar susah tidak? Susah ya. Ini jalan kalau sampai dia putus, kita harus lewat mana ini? Ini jalan satu saja ini bagaimana? Tidak bisa, berarti macet sudah ya. Kondisi ini sudah berapa lama, Om? Ini kalau yang sekarang ini baru dalam bulan ini. Karena dia kalau hujan dia gampang sekali. Rasanya gampang Kita ke sorotan lain, 2 bulan jelang Lebaran, pembangunan ruas tol fungsional Yogyakarta-Solo terus dipercepat. PT Jasa Marga memastikan jalur fungsional baru siap digunakan saat puncak arus mudik Maret 2026 mendatang. Salah satu jalur fungsional yang akan dibuka adalah ruas tol Prambanan hingga Purwomartani sepanjang 20 km. Direktur Utama PT Jasa Marga Rifan Ahmad Purwantono menyampaikan kondisi fisik jalan termasuk marka dan struktur sudah hampir rampung. Progres pekerjaan di seluruh ruas diklaim telah mencapai 95%. Sebagian titik yang belum siap hanya menyisakan tahap penyempurnaan konstruksi. Ruas ini ditargetkan siap digunakan saat puncak arus mudik Lebaran. Di Lebaran kali ini mempersiapkan kembali lagi fungsional yang berbeda dengan Lebaran tahun lalu. Jadi pada saat mudik dan arus balik Lebaran, kali ini dibuka Prambanan ke Purwomartani. Ini adalah satu ruas baru ya, satu seksi baru yang panjangnya sekitar 20 km dan diperkirakan mampu mengurai kepadatan dari Prambanan sampai dengan Kalasan. Dan rencana akan dioperasionalkan nanti pada saat Lebaran atau arus mudik ya, status sebagai ruas tol fungsional dan beberapa rekayasa juga dibutuhkan. Selain kesiapan infrastruktur, pengoperasian ruas fungsional juga melibatkan koordinasi dengan Korlantas Polri. Hal ini dilakukan untuk memastikan kelancaran arus kendaraan dan persiapan skema rekayasa lalu lintas jika diperlukan. Kali ini sudah kita pastikan sehingga skenario rekayasa lalu lintas juga nanti tentunya akan kita persiapkan. Terutama pada di ujung exit, termasuk juga apakah nanti kita prioritaskan keluar di Prambanan, termasuk juga kita persiapkan nanti keluar di Purwomartani. Jadi dari Korlantas dan jajaran termasuk Jawa Tengah dan DIY sudah siap. Nah, ketika nanti operasi ketupat fungsional daripada Prambanan ke Jogja sudah pasti kita akan dibuka. Terima kasih. Dengan kesiapan infrastruktur yang terus dimatangkan, ruas tol fungsional Yogyakarta-Solo ini diharapkan dapat mempermudah perjalanan mudik saat Lebaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Medina Andas, Andini Anissa, Kompas TV, Yogyakarta. Tetaplah di Indonesia Update, saudara, kami segera kembali dengan kabar soal ex-Wamenaker Emmanuel Ebenezer alias Noel yang kembali menjalani sidang kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dengan agenda pemeriksaan saksi. Mobil milik salah satu guru di SMK Negeri 26 Jakarta terbakar saat berada di area parkir sekolah di kawasan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh isi dan badan kendaraan. Peristiwa bermula saat mesin kendaraan dinyalakan. Percikan api tiba-tiba muncul dan api dengan cepat merambat ke bahan mudah terbakar. 2 mobil damkar dengan 10 personel dikerahkan hingga api bisa dipadamkan dalam waktu 15 menit. Kebakaran hutan dan lahan gambut di Kabupaten Aceh Barat Aceh terus meluas. Dari pantauan udara, api membakar sekitar 18 hektar lahan yang tersebar di 5 kecamatan.
Api sulit dipadamkan karena membakar hingga ke bawah permukaan tanah. Selain itu, kondisi cuaca ekstrim menjadi kendala petugas dalam upaya pemadaman. BPBD Aceh Barat menurunkan sejumlah armada untuk memadamkan api. Kapal penangkap ikan KM Abadi Jaya A1 yang berlayar dari Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi menuju Tanjung Rua terdampar di Pantai Waibuku, Desa Waimaringi, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kapal yang membawa 30 kru kapal termasuk nakoda sebelumnya diterpa angin kencang hingga badan kapal terbelah di bagian tengah. Meski demikian, seluruh awak maupun penumpang bisa dievakuasi dalam kondisi selamat. Kita ke kabar lain, Saudara. Ex-Wamenaker Emmanuel Ebenezer alias Noel kembali menjalani sidang kasus pemerasan pengurusan sertifikasi K3 dengan agenda pemeriksaan saksi. 5 saksi dihadirkan jaksa penuntut umum dalam sidang pada Senin pagi. Ini merupakan sidang lanjutan setelah Noel dan rekan-rekannya didakwa menerima uang 3,36 miliar rupiah dan sepeda motor Ducati selama jadi Wamenaker pada 2024 hingga 2025. Selain gratifikasi, Noel juga didakwa memeras pemohon sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 senilai 6,52 miliar rupiah. Usai sidang, Noel yakin kasus ini akan terungkap apakah ia terlibat atau tidak dalam kasus ini. Dikit kasus ini akan terungkap, gitu. Apakah saya terlibat dalam proses K3 ini atau tidak. Tapi apapun kita serahkan ke hakim dan juga jaksa. Saya yakin independensi mereka, nurani mereka, dan integritas mereka, saya sangat yakin mereka memiliki standar itu. Kami tutup Indonesia Update kali ini, Saudara, namun tetap saksikan program Kompas TV lainnya. Dan jangan lupa, 6 hari lagi mulai 1 Februari Kompas TV pindah channel. Satu langkah lebih dekat, satu langkah makin terpercaya. Dapatkan selalu berita dan informasi terbaru Kompas TV di televisi Anda di channel 11 pada perangkat TV digital atau set-top box. Saya Ihsan Sitorus pamit, sehat selalu. Sampai jumpa.